Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatu giladun sidadan la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul adzim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji dan syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada sore hari ini alhamdulillah udaranya cerah ya ibu-ibu ya, sore-sore secerah wajah ibu-ibu semuanya walaupun akhir bulan ya, tapi tidak mempengaruhi semangat kita untuk selalu thalabul ilmi. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya yang insya Allah kita semuanya senantiasa taat dan patuh mengikuti sunnahnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin sedikit berbagi ya tentang salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu untuk menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita dari siksa api neraka. Tadi di awal sudah dibacakan dalam Al-Quran, silahkan bisa ibu buka surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatu giladun sidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah para malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ibu-ibu rahimakumullah, ayat ini mengingatkan kepada kita tentang pentingnya kita menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka. Karena ciri sukses, ciri orang yang sukses di akhirat itu apa, Bu? Kalau sukses di akhirat itu adalah orang yang masuk surga dan terhindar dari api neraka. Jadi kalau kita ingin sukses di akhirat, maka langkah yang harus kita lakukan adalah tadi menjauhkan diri kita dan keluarga kita dari dari neraka, dari siksa api neraka, dan kita masuk surga. Itu adalah ciri sukses di yaumil akhir nanti. Nah, apa makna dari menjaga atau memelihara keluarga dari api neraka ini, maknanya apa? Kalau kita kategorikan, ternyata ada 3 hal makna dari wikoyah, yaitu menjaga dari api neraka, menjaga keluarga dari api neraka. Yang pertama adalah memelihara atau menjaga makanan, sandang, dan papan. Tentu saja yang pertama kali harus diperhatikan, karena dalam hidup ini kita tidak terlepas dari sandang, pangan, dan papan. Kira-kira mulai dari makanan,
makanan seperti apa yang menjauhkan kita dari siksa api neraka? Pertama, makanan yang halal. Halal itu apanya? Ya, mulai dari jenis makanannya itu sendiri. Kita pastikan bahwa makanan yang kita makan, makanan yang dimakan oleh keluarga kita, yang disebut keluarga itu siapa saja, Bu? Suami, siapa lagi? Anak, siapa lagi? Istri, orang tua, saudara, saudara teh saudara apa? Saudara ketemu gede? Adik, kakak, tante, om, itu mah naik mobil kijang ya dulu. Itu semuanya adalah saudara, termasuk tetangga-tetangga kita juga kan adalah saudara dekat ya. Nah, maka ketika terjadi kemungkaran pada diri mereka, itu adalah tanggung jawab kita juga sebagai, karena kita mengaku sebagai keluarga. Itu enak, jadi itu celik asa sosorosodan ya. Jadi tadi salah satu kewajiban kita adalah menjaga dari pertama makanan. Makanan yang dimakan oleh kita, yang dimakan oleh keluarga kita adalah makanan yang halal. Halal dari apa? Pertama dari makanannya itu sendiri, jenisnya yang memang betul-betul halal. Ya, contohnya apa makanan yang halal? Minum ya, minuman yang ini halal. Kalau yang haram? Minuman yang memang diharamkan oleh Allah, mengandung alkohol, babi dan lain sebagainya. Ada juga makanan yang halal tapi diperolehnya dengan cara yang tidak halal ya. Misalnya bagaimana? Hasil mencuri itu halal makanannya mah Bu. Misalnya pisang ya atau mangga punya orang, nyorondom atau apa ngaroyom kaburuan orang. Ada kan kata Rasul juga lamun dia memiliki orang misalnya gitu. Ya, maka kita ambil. Halal tidak? Halal cenah kalau udah minta izin ya, sudah kompromi dengan yang punya pohon sok teu nanaon teu dituar. Asal ke lamun kapalih dia buahna kanggo urang, boleh kalau sudah disepakati. Karena memang ada ketentuan seperti itu. Ya, nu kajalan mah milik bersama cenah, tapi mencan dihalalkeun mah Bu, angger ya. Kita ingatkan bagaimana kisah seorang yang dia karena ingin mencari kehalalan dari sebuah makanan yang dimakan sampai dia itu diselusuri itu ya Bu ya, aya kisah nageningan kamari mah di TV juga ada di YouTube. Orang yang dia itu terlanjur memakan mangga di sisi jalan ya, kemudian ternyata masuklah dia ke rumah itu. Alah, ternyata ini makanan tuh belum, karena saking laparna gitu ya. Dimakanlah gitu. Tapi kalau kisahnya yang aslinya itu dulu dalam salah satu kitab diriwayatkan seseorang itu dia menyelusuri sungai, Bu, gitu ya. Kemudian ada mangga datos palid ieu dimakan bakat lapar, Bu. Begitu lapar dia sadar saking menjaga dari barang yang haram, maka kemudian dia telusuri ke pinggir sungai. Ternyata ayah pohonnya teh betul ada buahnya dan ternyata itu ada di halaman sebuah rumah. Maka kemudian dia minta menghalalkan ya makanan itu, buah itu kepada pemiliknya, dan ternyata kata pemiliknya, tidak, saya tidak ridho katanya, kecuali kalau kamu mau bekerja selama 3 bulan di sini. Gitu Bu, untuk sebuah mangga dia bekerja 3 bulan, tapi karena dia ingin halal apa yang dimakan yang sudah terlanjur, maka dia menerima tawaran itu. Itu baru satu ternyata katanya. Sudah 3 bulan itu dia tetap tidak diizinkan, tidak dihalalkan. Kecuali dia mau menikahi anak gadisnya katanya. Yang anak gadisnya itu tapi buta, tuli dan cacat katanya gitu ya. Buta, tuli, cacat, kemudian juga bisu katanya. Dia waduh kumaha mangkaring tos gaduh kikindeun cenah di lemburna. Tapi karena demi untuk menghalalkan maka dia menerima tawaran itu. Dan ternyata begitu dia mau menikahi, ternyata gadis yang ditawarkan oleh
pemilik mangga itu adalah gadis yang memang dia tuli, karena tulinya itu tidak pernah mendengar hal-hal yang buruk. Jadi sangat terjaga ya. Tidak pernah berbicara hal-hal yang jelek. Berarti karena dia orang yang sangat menjaga makanan yang dimakannya halal, sehingga dia pun mendapatkan seorang istri yang solehah ya. Itu. Jadi harta yang dimakan itu atau harta yang halal, dengan kita memberikan harta yang halal, maka itu menjadi bagian dari kita menjaga keluarga kita dari api neraka. Makanya hati-hati Bu, belanja ya. Biasanya kalau ibu-ibu yang tidak disengaja itu hal-hal yang kecil, belanja misalnya geus puguh tos sakitu 2 kilo, tambahan cenah selung we diambil kurang teh kadinya. Lamun si emangna teu nyakeun eta jadi tidak halal Bu, hati-hati ya gitu. Atau kadang-kadang raosan we, kengeng mah ngaraosan tapi tos diraosan can dihalalkeun ku si emangna ya. Kecuali kalau di Arab tuh makanya Bu, halal 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 gitu. Mun di urang mah pan teu, urangna sok maksa mah ngaraosan nya, terus dirmam lembe cek si mang teh nyamanya mun teu dihalalkeun kumaha tos dina mulut gitu ya. Itu. Jadi makanan yang halal, cara memperolehnya, kemudian jenis makanannya kita jaga, kita sediakan betul-betul adalah makanan yang halal. Kalau kita sebagai seorang istri, tentu ketika kita mendapatkan rizki dari suami, maka tong waka atoh, tiba-tiba suami teh nyandak artos seueur. Urang mapan alhamdulillah we kalau sudah sampai ke tangan kita ya. Jangan sampai kemudian ternyata karena ingin membahagiakan istri, suami kita rela melakukan hal yang mungkin tidak baik ya, korupsi kecil-kecilan atau gratifikasi. Sekarang tuh sedang musim Bu, gratifikasi di sekarang itu di kampus-kampus itu ya, sekarang sedang mulai digalakan gratifikasi, termasuk di UIN Sunan Gunung Jati Bandung sekarang itu dijadikan pelopor kampus pertama yang mempelopori menolak gratifikasi. Jadi tekengeng mahasiswa ka kampus nyandak kue, sampai sekarang tuh disediakan lemari Bu, lemari gratifikasi. Jadi lamun aya mahasiswa nu masihan comro, cilok, naon abuskeun kadinya kana lemari eta gitu. Jadi tidak boleh dimakan dan membuat laporan bahwa ada yang ini boleh. Nanti kalau misalnya sudah lewat 3 hari atau kalau makanan maka itu diberikan kepada panti asuhan atau kepada yang miskin gitu ya, fakir miskin. Kalau berbentuk uang dikembalikan kepada negara. Itu. Nah, itu salah satu upaya untuk menghindari bahwa itu termasuk barang yang tidak halal, karena tugas dari para pejabat yang ada di kampus ataupun dosen itu sebetulnya adalah memang sudah tugasnya untuk membimbing ya, untuk mengajar. Tapi memang sok aya Bu kadeudeuhnya mahasiswa teh mentos bimbingan teh masihan, Bu ieu mah da sanes nyogok gitu, tapi ternyata tetap karena itu sesudah bimbingan dan dia memberi berarti kan sebagai bagian dari gratifikasi. Jadi anu tidak termasuk gratifikasi mah lamun tidak ada apa-apa gitu. Tahu saudara yang hajang ngirim ti lembur, tah teu nanaon Bu. Jadi mun ibu-ibu ngirim ka bumi, tah eta mah teu nanaon, eta mah tidak ada apa-apa gitu ya, kecuali lamun hoyong nitip naon gitu. Nah, itu bagian dari itu. Itu juga ternyata bagian yang kita jaga agar makanan yang kita makan itu halal. Nah, tadi ya kembali ketika suami kita membawa rezeki yang banyak, bolehlah kita bertanya, ini teh dari mana meni banyak begini gitu. Pasihan cenah, di pasihan usaha kadang-kadang gitu ya. Pun lanceuk sok tiba-tiba nyanak sirsak ngalah ieu teh atau diizin di pasihan cenah. Bisi ngalah nyalira da eta menu masjid ya, bukan yang punya sendiri. Teu cenah di pasihan, usaha di pasihanna kudu melak. Ya. Jadi pertama adalah makanan, yang kedua adalah sandang. Pakaian ibu-ibu ya. Pakaian kita memakai pakaian yang tentu saja pakaian yang bisa mengantarkan kita ke surga ya, berarti pakaian yang sesuai dengan syariat Islam, menjaga aurat, pakaian yang menjaga aurat, yang menutup aurat. Bukan hanya kita ibu-ibu, tapi ingatkan putra putri kita ya, putri-putri kita terutama.
Jangan sampai ari urang bunyi gitu, ari anak-anak kita dibiarkan ada budak keneh. Kapan mau diajarkan kalau tidak dari anak-anak ya sejak kecil. Jadi lamun ti alitna tos biasa poporetean, ibu poporetean. Naon Bu poporetean bahasa Indonesia nah. Itu akan sudah besarnya akan sudah terbiasa. Tapi kalau dari kecil sudah kita biasakan menutup aurat, nanti sudah agak besar sedikit juga dia sudah malu sendiri untuk terbuka ya. Kalau anak laki-laki biasanya ibu beda lalaki cenah. Padahal kadang-kadang sama Bu membiasakan anak laki-laki kalau sudah mandi ulah bubuligiran di kamar mandi teh dianduk gitu ya. Jangan. Karena itu juga sama ya Bu ya bagian dari menutup aurat. Laki-laki itu kan menutup auratnya dari udel ya sampai lutut. Nah itu sama anak laki-laki juga dari kecil kita ajarkan bahwa itu adalah bagian dari auratnya, bagian yang harus kita jaga. Kita prihatin bagaimana kemarin saya menonton, mungkin ibu-ibu juga ini. Saya pernah share kalau tidak salah bagaimana pergaulan anak-anak sekarang ya. Ibu-ibu, pergaulan anak-anak sekarang itu kan sudah tidak dunia nyata tapi juga sudah di dunia maya ya. Jadi harus hati-hati, betul-betul kita jaga karena sekarang anak-anak kita pergaulannya sudah luar biasa. Sekarang anak-anak SD sudah melakukan hubungan badan, ibu-ibu ya. Kemarin kita dengar dari seorang psikolog dan ketika ditanya oleh psikolog itu asalnya tidak mau ngaku kan oleh orang tuanya, tapi kemudian kalau psikolog kan biasanya punya teknik tersendiri yang kemudian bisa akhirnya cerita bahwa memang melakukan itu di salah satu rumah, di rumah itu orang tuanya tidak ada. Jadi hati-hati kalau misalnya anak-anak ngumpul-ngumpul di rumah eta ibu bapakna aya henteu ya. Kalau ada kita rada regreg karena insya Allah mungkin akan dijaga. Tapi kalau rumahnya orang tuanya jarang ada di rumah, anak-anak kumpul di situ hati-hati karena sekarang itu ya itu tadi jangan sampai kemudian mereka nonton dan nurutan gitu ya. Laki-laki dan perempuan, dan yang membuat ngerinya itu ternyata oleh psikolog itu kan ditumbuhkan agar dia itu jangan bilang ke siapa-siapa, kemudian dijaga agar tidak trauma karena kan yang normal itu ibu-ibu anak itu kalau mendapatkan perlakuan yang seperti itu harusnya trauma, sakit, kemudian takut gitu ya. Tapi ini apa kan jawabannya ketika ditanya bagaimana jadi perasaan kamu sekarang? Enak Bu, katanya gitu. Dan itu luar biasa tanpa ada perasaan berdosa. Tidak ada perasaan takut. Dan memang anak-anak segede itu mah belum punya pikiran itu. 10 tahun ya. Memang sudah sekarang itu 10 tahun anak-anak. Jadi anak-anak kita memang fisiknya itu lebih cepat tumbuh karena akibat dari gizi dan makanan yang dimakan. Tapi mentalnya belum siap. Itu yang harus kita jaga. Mentalnya belum siap sementara pertumbuhan fisiknya sudah jauh. Jadi tidak seimbang antara pertumbuhan fisik dan pertumbuhan mental. Sehingga itu yang menjadi tantangan kita saat ini ya. Maka tadi mulai dari pakaian kita jaga agar mereka terbiasa menutup aurat, memberikan pendidikan kepada mereka mana bagian-bagian yang boleh disentuh oleh dirinya sendiri dan oleh orang lain meskipun oleh wanita ya, wanita sesama wanita sekarang mah Bu sudah tidak ini ya. Kita ingat bagaimana kisah istri Nabi Lut alaihi salam, yaitu kaum negeri apa Bu? Negeri Sodom ya. Maka dikenalnya sodomi ibu-ibu ya. Negeri Sodom itu dulu kalau laki-laki senangnya kepada laki-laki, kalau perempuan senangnya kepada perempuan. Memang tidak akan hamil, tapi itu adalah menyalahi kodrat ya. Dan istri Nabi Lut itu kemudian menjadi durhaka karena dia lebih berpihak kepada itu tadi, kepada kaumnya daripada kepada suaminya sendiri. Bahkan dia menentang agar suaminya itu berhenti berdakwah. Dan akhirnya kan dihancurkanlah bersama orang-orang yang tadi yang berperilaku seperti itu ya. Itu kembali ke tadi, jadi mulai dari pakaian, kemudian sandang, kemudian juga rumah ya. Rumah, bagaimana kita menyiapkan rumah yang lingkungannya aman ibu-ibu. Jadi ternyata menyiapkan lingkungan yang aman, lingkungan yang baik
itu bagian dari penyediaan menjaga keluarga dari api neraka. Jadi kita ternyata bertetangga pun atau memiliki rumah pun, tempat tinggal pun kita harus pilih. Supaya apa? Supaya anak-anak kita tadi terhindar dari pergaulan yang mungkin tidak baik. Cik ari misalnya ya, ari lingkungannya baik mah meren budak teh tadina kadul oge terpengaruh. Beda lagi dengan orang dijaga, dipusti-pusti, begitu keluar rumah lingkungan di sekitarnya kurang baik, kan itu juga tetap. Jadi alhamdulillah misalnya kita lingkungannya masih ada pengajian gitu ya Bu ya. Kemudian lingkungannya dekat ke masjid, lingkungannya misalnya banyak orang-orang yang peduli dengan anak kita. Jadi jangan kemudian kita merasa beda sama budak tetangga. Jangan Bu, karena ketika itu ada di lingkungan kita, itu pengaruhnya juga untuk kita ya kan. Ketika ada yang berzina di lingkungan kita, maka kita tuh terbawa Bu. Satu desa, satu kampung tidak akan dirahmati oleh Allah, doa kita akan terhambat. Makanya ketika ada tetangga anaknya gitu, kita berkewajiban juga untuk mengingatkan. Mungkin mengingatkannya dengan cara yang baik ya. Kalau misalnya kita merasa wah mal di papatahanku urang mah pasti naon cenah urusan anak gitu. Tapi bagaimana kita mencari peluang misalnya untuk mengingatkan kepada orang yang oleh dia dianggap dituakan atau seperti apa. Yang penting kita berusaha untuk menjaga agar lingkungan kita adalah lingkungan yang tadi bisa menjaga keluarga kita dari api neraka. Itu yang pertama. Jadi pertama menjaga sandang, pangan, dan papan. Ya. Kemudian yang kedua adalah pendidikan. Pendidikan yang baik. Kita wajib untuk mengantarkan keluarga kita menjadi orang-orang yang memiliki ilmu. Karena dengan ilmu kita akan menjadi tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Bagaimana cara kita mengajarkan ilmu kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita? Ada 3 cara ya. Pertama adalah kita menjadi role model dulu. Kita dulu yang melakukan, baru kita bisa memberikan pengajaran kepada anak kita, kepada keluarga kita. Kalau kitanya sendiri tidak melakukan, kemudian kita mengajarkan, pasti moal didenge ya gitu kan. Tapi kalau misalnya kita ke masjid rajin, maka mun ka urang ka budak ngajak rajin teh, ayo sing rajin ngaji, mama oge kan rajin gitu. Tapi mun ibuna saminggu sakali ka masjidna, budak tiap hari, budaknya bakal ningali mama ge saminggu sakali we cenah gitu ya. Puasa misalnya kita ajarkan untuk melaksanakan puasa, kita pun memberikan contoh. Karena ternyata dalam ibadah itu kan masing-masing ya Bu ya. Jadi tadi tidak bisa kita mengandalkan keun wae da suami abi mah rajin tahajud, rajin ka masjid keun wae urang mah teu rajin ge budak ningali ka bapana misalnya. Tidak bisa begitu karena ternyata itu masing-masing ya. Kita ingat bagaimana istri Nabi Nuh alaihi salam yang kemudian diazab oleh Allah, padahal dia itu istrinya Nabi. Kudu nama istrinya Nabi mah piraku teu ngilu ka surga gitu ya, tapi ternyata anak dan istrinya Nabi Nuh itu masuk neraka. Karena apa? Karena tidak sama amal ibadahnya. Nabi Nuh soleh Nabi, tapi istrinya durhaka, anaknya juga tidak beriman kepada Allah. Ada lagi juga tidak bisa suami juga ngandalkan bae da istri abi mah rajin ka masjid, bapak nama tara ka masjid. Tidak bisa ya, pahalana istri untuk istri, suami untuk suami. Kita ingat bagaimana Siti Masitoh ya, kemudian Siti siapa yang istrinya Fir'aun? Aisyah. Itu juga sama. Aisyahnya mah masuk orang beriman sehingga masuk surga, bahkan wangi sekali kata Rasulullah saat melakukan Isra Mi'raj, tercium harum dari makamnya Siti Aisyah, istri Fir'aun. Fir'aunnya bagaimana? Fir'aunnya masuk neraka ya. Jadi masing-masing, tidak bisa kita mengandalkan amal dari istri, amal dari suami. Bae da budak abdi mah hafal 30 juz, akan memberikan mahkota, rindung nante ngaji teu beriman mal mungkin ditambahkan mahkota.
Ya, itu tuh amalan tambahan bonus dari Allah ketika kita punya anak yang soleh, punya suami yang soleh. Kitanya sendiri yang harus soleh. Apalagi kita adalah figur yang menjadi contoh. Katanya ibu itu atau orang tua itu laksana cermin. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana sikap dan perilaku kita yang sebenarnya, lihatlah perilaku anak kita. Kadang-kadang kita mah tengah rasa budak teh naon cerewet siga saha, padahal mah indungna urang cerewet meureunnan gitu ya. Kadang gitu. Kadang budak teh meuni heuras hese diatur bawa teuing urang oge meureun kitu cek salah gitu. Hese diatur cenah. Gitu ya, kadang kita tidak menyadari. Jadi ternyata begitu kan, katanya kita itu adalah cermin. Jadi kalau kita ingin melihat perilaku kita, lihat anak kita. Itu adalah perilaku cermin yang paling nyata. Maka ketika kita melihat sikap atau perilaku dari anak kita yang kita tidak sukai, kita introspeksi diri. Berarti mungkin selama ini kita seperti itu. Karena kitalah figur utama yang dilihat oleh anak kita sejak kecil ya. Sejak bayi yang dilihat siapa kita, ibunya. Baru ketika dia sudah usia 5 tahun, barulah mungkin dia melihat teman-temannya ya. Semakin besar lihat lagi tetangga, semakin besar semakin luas pergaulannya. Tapi orang tua tetap udah kembali lagi ke rumah. Jadi sikap dan perilaku kita yang menjadi suri toladan dari anak-anak kita. Maka pendidikan yang paling sekali menerap itu adalah menjadi model. Kita mau anak kita jadi apa, maka kita dulu lakukan untuk seperti itu, maka insya Allah anak kita akan mengikuti. Ya, suami kita seperti itu, maka anak kita juga akan mengikuti. Jadi harus ada kerjasama antara suami dengan istri itu. Tidak bisa ngandalkan ibu hungkul. Ada bapak mah capek tugas lagi mencari nafkah, nggak bisa. Karena ternyata peran ayah itu juga sangat besar. Bagaimana anak-anak perempuan yang mudah tergoda, itu hasil penelitian Bu. Anak-anak perempuan yang mudah tergoda oleh laki-laki, rayuan laki-laki itu karena mereka tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang cukup dari ayahnya. Jadi dia mencari, ya membutuhkan itu. Sehingga ketika ada laki-laki yang memberikan pujian, dan biasa bunuh ngarayu makan gitu ya. Berikan pujian, berikan itu. Mereka kemudian menjadi dekat gitu, sayang, seneng. Tapi kalau dia sudah pernah mendapatkan itu dari ayahnya, perlindungan, kasih sayang, perhatian dari ayahnya, dia tidak akan mencari dari yang lain. Karena dia sudah puas mendapatkan dari ayahnya. Itu. Nah itu jadi harus ada kerjasama dari orang tua. Pendidikan yang pertama adalah memberikan contoh, memberikan suri teladan. Kalau ibu dan ayahnya perilakunya baik, insya Allah uyah matara TS kaluhur cenanya. Kaluhur kehandap. Kaluhur ya. Pasti kehandap gitu. Jadi insya Allah lah mual jauh-jauh teuing gitu ya Bu ya dari perilaku kita sebagai orang tuanya. Meskipun tadi tidak menutup kemungkinan ada juga penyimpangan-penyimpangan ya seperti halnya tadi putra Nabi Nuh alaihi salam. Itu karena tadi pergaulan ya, makanya hati-hati, ibu itu sangat berperan kan ternyata. Ayahnya itu Nabi tapi karena ibunya yang mendidiknya dari kecil tidak beriman bisa lebih kuat kepada ibunya. Ya, makanya dalam Islam itu kalau pernikahan juga kalau istrinya istri Yahudi, ayahnya Islam itu masih bisa ya asal nanti karena nanti ayah itu harus bisa menarik istrinya gitu. Nah, kemudian yang kedua, pendidikan itu adalah dengan cara mengajarkan dan mengajarkan dan melarang gitu ya Bu ya. Jadi kalau kita mendidik anak tidak bisa keun wae dangke oke ngarti sorangan, nggak bisa. Tapi harus kita ajarkan, harus kita jelaskan. Ya, ketika dia berbuat salahannya, cara menjelaskannya, cara menegurnya itu yang harus dipelajari. Kadang-kadang ketika kita salah melakukan peneguran, itu membuat anak kita kemudian menjadi semakin jauh dari kita justru. Si mama mau ngomel wae, jadi hoream. Ketemu kita teh, geuat we nyalingker. Ayo ibu, kalau anaknya tidak mau bertemu dengan ibu, jarang menghadap gitu,
mun urang aya nyalingker ka kamar, ya hese dah itu hati-hati. Pertanda bahwa mereka tidak nyaman berada di dekat kita, sehingga mereka mencari orang lain untuk bercerita, untuk mengadu, ya. Padahal seharusnya tempat mengadu yang pertama itu adalah kita orang tuanya. Jadi kalau anak kita apa-apa, mama cerita, tanggapi Bu, perhatikan, jangan pirah nu kitu wae kamu mah cerewet. Itu membuat kemudian mereka malas untuk cerita karena tidak pernah kita tanggapi, tidak pernah kita perhatikan. Ya, jadi ajarkan. Kapan kemudian kita mengajarkan? Nah, Rasulullah memberikan petunjuk. Ternyata kalau kita mau menasehati anak-anak itu tidak sembarangan. Untuk irahawai ketika anak kita sudah puguh eta teh salah. Tuh kan cek mama oge, bahe kan akhirnya. Udah tahu anak kita tuh udah nyadar Bu, ketika dia berbuat salah tuh dia tuh sudah salah. Nah, maka kita bantu dia untuk memulihkan. Untuk memulihkan harus bagaimana kalau dia berbuat salah. Ditajong misalnya ya, najong iya atau ngabahekeun gelas atau nepeskeun gelas. Tuh kan cek mama oge sing bener nyepenganana kan gitu kita ya. Nah, justru ketika kita anak kita memecahkan gelas, kita bantu. Ya sudah, tidak apa-apa kakinya, kena kaki enggak kan gitu. Itu menunjukkan bahwa kita memperhatikan kenuai gelas nama pupus, itu penting teninggal kaki. Kita makan tuh kan gelas teh habis weh para repes dah kamu mah teh hati-hati. Ya, tapi yang kita pertama kali tanyakan kena tangan enggak? Hati-hati jangan sampai kena tangan atau kena kaki. Bereskan, hati-hati. Nah gitu. Jadi apa yang harus dilakukan selanjutnya? Bukan kemudian mengungkit-ungkit kesalahan yang sudah dilakukan. Sudah di kamari ge kumamah tadi bejaan. Nah itu Bu paling tidak suka kalau anak kita hari ini berbuat salah diungkit kesalahan yang lalu. Itu paling tidak suka. Kita ge kan begitu ya Bu ya. Kalau kita berbuat salah ayeuna misalnya asin ya nyayur teh. Asin si mama angger di kamari asin ambek teh lamun kitu teh. Atos we ayeuna asin tong diinget-inget nu kamari mah gitu. Sama kita juga kadang-kadang gitu. Suka mengungkit-ungkit kesalahan yang sudah lalu. Jangan Bu, sudah hari ini dia berbuat salah, apa yang harus dia lakukan untuk selanjutnya. Itu yang paling dibutuhkan oleh anak kita, sehingga dia nyaman dengan kita ya. Nah itu yang harus ditumbuhkan, karena kelekatan dengan orang tua itu akan membantu anak mengatasi berbagai permasalahan dalam hidupnya. Kenapa banyak anak-anak yang kena bullying dan kemudian dia akhirnya mengalami stres, akhirnya bunuh diri gitu ya Bu ya. Itu karena apa? Karena dia tidak punya tempat curhat yang dekat. Saya menangani beberapa mahasiswa yang datang ke ruang konseling, itu rata-rata dia tidak dekat dengan orang tua. Ya, rata-rata tidak ada, susah orang tua saya kalau saya ngomong aja penuh dengan tekanan, penuh dengan tuntutan. Dan itu luar biasa dampaknya terhadap sikap anak-anak kita. Mereka tuh bebannya luar biasa. Apalagi anak-anak generasi Gen Z sekarang Bu, mentalnya lemah-lemah. Kenapa? Karena kita cenderung serba ada sekarang. Apa-apa diperoleh dengan mudah. Sehingga begitu kena ini sedikit itu mereka mengeluh, stres gitu. Itu sedikit aja. Ya. Tapi kalau mereka punya motivasi kuat dari orang tua, punya kelekatan dengan orang tua, kalau ada apa-apa tuh mereka pasti ngeluhnya ke orang tua. Dan kita jangan mengolok-olok ketika anak kita ngelpirage gitu, mamah mah baheula. Jangan begitu. Gitu ya, tapi tanggapi, oh begitu ya nak, cek urang mah piranu kitu. Eta mah sakukuna can. Tapi anak-anak sekarang beda dengan zaman kita. Zaman kita tuh tangguh-tangguh. Betul, kita itu tangguh-tangguh. Anak sekarang tuh enggak. Jalan kaki aja dari ini capek karena sudah terbiasa naik motor, difasilitasi naik mobil. Itu yang kita rasakan. Mahasiswa itu ketika mereka sama dosen sekali dicoret-coret mau skripsinya, itu frustasinya luar biasa. Saya tuh udah dosennya nyoret-nyoret, berapa kali kamu bimbingan ke dosen dicoret? Sekali, karek oge sekali. Sekarang tuh kan gampang, disuruh apa? Disuruh nyari teori. Teori sekarang gampang. Zaman ibu kadang-kadang gitu juga gitu ya. Zaman urang mah baheula neangan teori teh ka perpustakaan itu belum tentu ada. Sekarang kan tinggal searching. Kopi gitu ya, gampang. Jadi kalau kita memandang dengan
pikiran kita cetek gitu, tapi tidak sama pola pikir anak sekarang dengan zaman kita. Maka itu yang harus kita lakukan adalah pendampingan, ya, ajarkan. Nah, kata Rasulullah, kapan kita menasehati dengan baik, waktu yang sangat tepat. Pertama katanya, kalau kamu sedang makan, Bu, ternyata kalau kita sedang makan bersama, ajarkan hal-hal yang baik. Termakan, tapi jangan mengungkit kesalahan. Horeamen kayak mau daik deui makan ngariung, ya. Kamu tuh tadi teh kunaon, nggak usah. Tapi kita berikan. Jadi kalau misalnya kita ingin agar gelas itu tadi teh geus mecahkeun gelas, supaya gelas teu pecah deui, jangan begitu bahasanya. Tapi gelas itu mudah pecah, maka kalau kita memegang harus hati-hati gitu. Padahal kita megangnya dengan kuat, nah gitu. Jadi tidak mengungkit kesalahan, tapi kita nasihati di situ. Apa yang berkaitan dengan yang sedang kita bahas. Jadi ternyata waktu untuk kita dekat dengan anak tuh saat makan. Maka selalu harus ada sesi makan dengan keluarga. Seminggu sekali, kalau tiap hari tidak bisa, seminggu sekali, tidak bisa seminggu sekali, sebulan sekali gitu ya. Jalan-jalan, bisa sambil makan di luar, nggak apa-apa Bu, tidak harus cari rumah makan yang ini di warteg oke ngariung tenan naon gitu ya. Tapi ada momen kebersamaan, karena di saat itulah kita biasanya anak curhat gitu ketika makan itu. Kita dengar gitu. Kadang-kadang itu anak ketika kita cerita itu tidak perlu di tembalan Bu, cukup dengerin we, gitunya. Tahu sih gitu Bu. Tidak perlu ditembalan, orang kan kadang-kadang anak curhat kalimat, kita panjang lebar nerangkeun, enggak, ternyata banyak tuh Bu anak konseli ya yang datang itu ke ruangan hanya cukup ingin didengarkan aja, dengarkan ceurik ini grup usapan kurang teh ceurik ngomong udah beres, ada lagi udah Bu, cukup, nggak mau dia nggak mau dengar gitu, ya sudah kalau gitu sudah tos weh. Ada yang hanya begitu, dibayar cuma untuk ngedengerin Bu, ngedengerin orang curhat, cerik, ngusapan, udah aja. Itu juga sama, berlaku dengan kita, ya. Jadi kadang-kadang kita lagi kan kadang-kadang lamun curhat sok yang curhat, lamun itu jadi nu kurang diajak curhat jadi curhat deui teh sok ambak ya. Ingin nyata geus ngadengekeun we cicing gitulah. Kan mun urang curhatnya ada abi oge, jadi hoream kan gitu. Sama anak-anak kita juga. Jadi cukup dengerin, iya, bagus tuh yang sudah dilakukan, beri motivasi. Kalau kita melihat, dia sudah melakukan hal yang bagus, lanjutkan. Gitu. Kalau salah, jangan, ulah gitu, jangan begitu dulu. Sudah bagus itu, hanya mungkin ditambah begini ya, gitu. Jadi jangan disalahkan apa yang salahnya. Atau kadang-kadang mungkin tidak saat itu kita mengingatkannya, gitu ya. Cari waktu yang tepat, tadi ketika makan. Kemudian juga ketika biasanya kata Rasulullah itu ketika kita sedang sakit, itu saat yang tepat untuk dinasehati. Sok bunuh nutari damang, lamun dipapatahan mam iya pasti nurut. Tehangan gitu, padahal masana mam daun eta teh hoream, tapi karena sakit dilakukan. Nah itu sama katanya. Jadi ketika sedang sakit, misalnya anak kurang lagi panas gitu ya, kita nasihatin makanan tong hujanan misalnya makannya yang banyak, jangan minum es, nah gitu. Itu saat sedang itu dia pasti ngedenger gitu ya. Jadi kita perhatikan. Jadi ketika sedang sakit itu ulah tuh matakan, ulah sok hujanan, kamu mah ada makan es wae, jangan begitu tapi bahasanya. Berhenti ya makan esnya, ya. Jangan dulu lari-lari misalnya gitu. Nah, saat yang tepat untuk itu biasanya lebih mendengar gitu ketika dia sedang kurang sehat, atau juga ketika dalam perjalanan ya. Saya pernah cerita bagaimana Rasulullah itu mencontohkan kalau memberi nasihat itu ternyata saat sedang dalam perjalanan. Jadi kadang-kadang kita butuh juga bersama anak kita itu jalan-jalan Bu, ajak jalan ya. Atau misalnya naik mobil, jalan-jalan itu tidak harus jalan kaki, naik mobil bareng sekeluarga nggak ada orang lain, di situ kita saling ngobrol itu. Nah kadang-kadang kita mah jalan bareng tapi masing-masing megang HP gitu ya, itu juga sama tidak ada efektifnya, tapi kita simpan, ajak ngobrol. Nah itu di situ juga menjadi saat yang tepat untuk kita memberi nasihat.
Jadi ajarkan, nasihati, karena anak kita butuh penjelasan dari kita tentang hal-hal yang harus kita lakukan, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah memberikan nasihat, kemudian yang ketiga adalah mendoakan. Ya. Tadi bagaimana pergaulan saat ini menjadi saat yang sangat rawan, ya. Kita kan tidak selamanya bisa mengawasi anak kita. Ketika anak kita di sekolah, dia bergaul dengan siapa? Ketika di sekolah, apa yang dia lakukan? Ketika sedang membuka HP, dia membuka apa? Kita tidak bisa memantau terus kan gitu ya. Hayo we dituturkeun ka sekolah dijagaan ka guruna, anak kita malah menjadi merasa terbatas. Disitulah saatnya kita membutuhkan doa untuk memohon kepada Allah, ya Allah, ketika anak kita sedang di sekolah, tolong jaga dari pergaulannya, tolong jaga dari itu, kita berdoa kepada Allah. Makanya dalam sehari semalam kita itu diwajibkan membaca, berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Itulah doa kita yang kita panjatkan selama satu hari, setiap hari dalam waktu sholat 17 kali ya. Karena kita kan membaca surat Al-Fatihah tuh. Di situ ada ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Saat kita membaca itu, maka di situ kita sambil memohon kepada Allah untuk menjaga agar anak-anak kita ditunjukkan ke jalan yang lurus, ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar anak kita dijauhkan dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, itu maknanya adalah agar anak kita dihindarkan dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang menjauhkan, yang mengantarkan ke dalam neraka tadi ya, yang menjauhkan dari surga. Itu kita panjatkan. Jadi ketika kita sholatnya tidak semata-mata ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim bari rusuh teh. Tapi disitulah kita sambil memohon kepada Allah, sisipkan dalam hati kita bahwa itu adalah kita memohon perlindungan kepada Allah agar putra-putri kita, agar anak-anak kita, agar suami kita dijaga juga dari hal-hal yang membuat dia terjerumus dari berbagai hal. Itu adalah doa. Maka ada 3 hal tadi yang bisa kita lakukan agar kita bisa menjaga keluarga kita dari api neraka. Yang pertama apa, Bu? Ya, menjaga dari sandang, pangan, dan papan. Ya. Kemudian yang kedua, memberikan pendidikan yang baik. Bagaimana cara kita memberikan pendidikan yang baik? Pertama dengan modeling ya, memberikan contoh. Kalau kita ingin anak kita menjadi hafidhoh, kitanya harus hafidhoh dulu ya. Anak kita ingin soleh, kitanya harus soleh dulu gitu. Jadi model. Kemudian kita mengajarkan ya, mengajarkan kepada anak-anak kita. Oh, dan ketinggalan dalam mengajarkan itu, dalam memberikan pendidikan itu kita harus sabar. Ya, tidak boleh tergesa-gesa. Kadang-kadang orang masuk cepat bosen, kamari teh geus dibere nyaho angker weh gitu ya. Tidak bisa instan, Bu. Kepada anak-anak itu ternyata butuh berulang-ulang, butuh berkali-kali untuk mengingatkan. Jadi ulah bosen nasehatan anak. Ada kamari geus dibejaan gitu. Ya ternyata tidak cukup 1 kali karena godaan di luarnya lu nggak banyak gitu, Bu. Jadi mengingatkannya itu tidak cukup 1 kali, tidak bisa instan sekali langsung jadi. Tapi melalui berbagai cara, melalui berulang-ulang. Dalam Al-Quran dikatakan kan, wal asri innal insana lafi husrin illa ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis shaum. Jadi kalau kita menasehati dalam kebaikan mah butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran. Jadi tidak bisa kita dalam mengajarkan itu tergesa-gesa. Nah, dalam pendidikan ini kalau kita sendiri merasa tidak mampu melakukan sendiri, maka tugas kita adalah menitipkan kepada
orang lain yang kita anggap mampu. Jadi nitipkeun ka guru, nitipkeun ka madrasah, nitipkeun ka sakola, itu menjadi tanggung jawab kita Bu sebagai orang tua. Kalau kita merasa tidak mampu ngedidik sendiri, maka kita titipkan kepada orang yang menurut kita bisa mendidik anak kita. Rasulullah aja dulu waktu kecil dititipkan Bu. Kenapa dititipkan? Karena Siti siapa ibunya? Siti Aminah melihat bahwa lingkungan di sekitarnya itu bukan lingkungan yang baik. Maka dia harus dibawa ke urang mah di pasantrenkeun gitu ya Bu ya. Dibawa ke lingkungan yang baik, yaitu ya maka dibawalah ke perkampungan. Ke kampungnya Halimatus Sa'diyah itu kan di pegunungan agar pergaulannya baik dijaga gitu. Nah, itu yang dilakukan zaman Nabi, kita pun sama Bu. Tapi tentu saja kalau kita nitip tidak hanya nitip, di balik nitip itu ada kewajiban kita lah sebagai orang tua. Jangan sampai kita mah mencari yang penitipan yang gratis. Madrasah nyari anu gratis, di masjid ame gratis, dan di masjid mah kudu mayar. Ibu, kalau ibu mencari yang gratis, pahala untuk ibunya nggak ada. Karena itu kewajiban kita. Jangan cari yang gratis Bu, tapi cari yang mahal, yang berkualitas meskipun mahal, karena itu nilainya di situ. Ketika kita mengeluarkan rezeki untuk anak kita, berkahnya untuk anak kita, untuk kita. Kalau kita saja enggan mengeluarkan biaya untuk anak kita sekolah, untuk anak kita menuntut ilmu, maka keberkahannya juga akan kurang Bu. Gitu ya. Jadi kebanyakan kita mah kan gitu. Kalau untuk pendidikan agama mah hoyongna teh anu harus beramal, guru teh kudu ikhlas. Ari kita ikhlasnya kapan? Hari kita beramalnya lewat apa? Kalau kita mendidik sendiri tidak bisa, kita titipkan tapi kita tidak melakukan kewajiban kita sebagai orang tua. Ya, itu adalah bagian dari tanggung jawab kita. Jadi jangan cari yang gratis. Justru pendidikan agama itu kita harus berani mengeluarkan rizki yang banyak, biar keberkahannya untuk anak kita juga banyak gitu. Karena di situ keberkahannya. Ketika kita mau mengeluarkan harta untuk anak kita, untuk pendidikan anak kita, maka di situ kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang dimiliki oleh anak-anak kita. Karena ketika anak kita melakukan, Ibu, kalau anak kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik akibat pendidikan yang dilakukan oleh gurunya, dan gurunya itu kita memberikan kontribusi untuk gurunya, kita ikut pahala. Tapi kalau enggak ya untuk gurunya, ada yang ngejarin gurunya, kita tidak ambil kontribusi untuk itu. Ya, jadi itu tidak bisa instan ketika dalam pendidikan. Maka pendidikan yang harus kita jaga adalah kita lihat pendidikannya, pendidikan yang baik. Kita pilihkan tempat pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Ulah asal sekolah menu penting mah sekolah weh ya. Tapi harus yang terbaik agar anak kita juga menjadi anak yang terbaik. Nah itu. Jadi tadi 3 ya, menjadi model, kemudian apa Bu? Mengajarkan, menasehatkan, memberi ya, jadi memberi contoh, memberi nasihat, mengajarkan, dan perlahan-lahan sabar dalam mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu kepada anak-anak. Nah, yang ketiga tadi, dari yang ketiga yang menjadi bagian dari kita untuk menjaga keluarga dari api neraka itu adalah tadi berdoa. Doa itu merupakan senjata kita umat Islam, ya. Berdoa itu menjadi senjata yang paling ampuh dari, apalagi doa orang tua untuk anaknya menjadi doa yang tidak tertolak. Ya, insya Allah akan selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu doa yang tidak akan tertolak adalah doa orang tua kepada anaknya. Demikian juga doa anak soleh kepada orang tua. Maka kita harus bercita-cita memiliki anak yang soleh itu. Karena dari anak soleh itulah kita akan mendapatkan surga juga, ya gitu. Kalau anak-anak kita pintu surganya adalah kita, orang tuanya, maka kita pun bisa memiliki pintu surga dari anak-anak kita. Kalau anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang selalu mendoakan kita sebagai orang tuanya. Bahkan dalam hadis dikatakan salah satu amal yang pahalanya mengalir terus sampai ke yaumil akhir adalah anak yang soleh yang akan mendoakan kita. Jadi bebeakan orang keur budak mah ya,
Untuk anak apapun kita lakukan, tapi ingat untuk membentuk dia menjadi anak yang soleh. Untuk siapa kalau soleh? Untuk kita juga, kembali kepada kita. Karena ketika kita sudah menghadap Allah, meninggalkan dunia ini, salah satu warisan yang tidak akan terputus pahalanya sampai kepada kita adalah doa anak-anak kita yang soleh. Ibu-ibu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apa yang benar itu keluar adalah petunjuk dari Allah, dan apa yang salah itu adalah karena kesalahan diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup doa. Baik, mari kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga diri kita dari siksaan api neraka, dan selalu kita mendekatkan diri untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasyakirin, hamdan naimin, hamda yuwafi ni'amahu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa alimi sultanik. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfirlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minal muttaqin, Rabbi habli minal mukhlisina lahuddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.